Assalamualaikum teman-teman. Malam ini di hari terakhir setelah Lebaran, saya naik Gapuraning Rahayu R182. Harusnya naik R146 yang dikomandoi oleh Pak Maman Garong dan Kang Nanang Karung. Ketika R182 berhenti depan rumah, saya langsung disambut oleh Pak Purnomo dan Rastam yang memberitahukan bahwa saya dialihkan di R182. Dari Google Map kita lihat bahwa di arah Balumbur Limbangan ini warnanya merah, sehingga banyak yang mengalihkan perjalanan melalui Garut dan Tarogong. Saya sendiri ketika naik penumpang baru ada sekitar 21 orang, sehingga dengan adanya saya penumpangnya menjadi 22 orang. Pak Purnomo adalah pengawal dari Karangpucung menggantikan Pak Karso yang saat ini sudah sakit-sakitan. Pak Karso ini usianya hampir 70 tahun. Di Cukang Leles tidak ada penumpang, kondisi sudah sepi, berbeda dengan Cigaru yang tadi kita lewat, banyak sekali motor. Dan ini kita masuk ke dalam cekernya GR di Wanarja. Pak, saya nemeni Rastam, Pak. Oke. Seperti biasa saya menyapa Pak Jono. Ini adalah bis R182 yang dikaroseri oleh KPM. Di daerah miring gitu. Bis ini dikaroseri dengan model Voyager ya, CB3. Lumayan bagus, dashboardnya mulus, walaupun saya tidak sempat memotret karena kondisi gelap. Dan yang penting kaki-kakinya empuk. Kemarin barang si Aen. Ya, hari Senin ini barang si Aen itu. Naik dari Ciamis. Baru saja kita menuju ke arah Pasir Kunyit, tapi ternyata hujannya deras banget teman-teman. Dan saya duduk di sebelahnya Rastam di bangku kondektur. Di depan kita ini ada Vela ya. Dan ini kita cek dulu di Banjar Patroman. Gapuraning Rahayu saat ini banyak mengganti atau memperbaiki atau mengkaroseri bodinya di KPM. Beberapa yang sudah masuk diambil lagi karena untuk mengantisipasi Lebaran. Dan ternyata hasilnya sangat bagus dibandingkan dengan yang sudah. Saya tetap duduk di sampingnya Rastam ketika hujan dan baru kembali setelah tidak hujan karena ada sedikit tetesan air dari atap bis. Saya tidak menyangka bahwa yang saya naiki ini adalah bis Hino karena kelembutan dari shock breaker dan mudahnya handling oleh Pak sopir. Dan ternyata ini adalah RK. Hujan masih sedikit mengguyur di area Karangkamulyan. Saya bersama 21 penumpang lainnya, ditambah lagi satu orang Pak Entis dari Cikadu, sehingga total ada 23 penumpang. Hujan yang hingga meleleh di kaca depan ini membuat kamera menangkap gambar jadi kabur ya teman-teman ya, jadinya nggak bersih.
tidak seperti biasa di hari terang. Jadi ya mohon maaf jika video yang kami tampilkan ini kurang begitu jelas. Berbeda pada pagi harinya ya, dibandingkan dengan sore hari. Pada minggu pagi saya komunikasi dengan R133 arah Kalideres. Kondektur sampai berdiri saking penuhnya penumpang. Tetapi pada malam hari justru penumpangnya sudah sangat sedikit. Bahkan R146 yang sebelumnya saya pesan bangkunya ternyata sama sekali tidak mendapatkan penumpang. Padahal R146 ini termasuk bis yang bagus ya, karena menggunakan suspensi balon atau suspensi udara. Basisnya adalah Mercedes-Benz 1626. Tetapi ya bagaimana, karena memang gak ada penumpang, akhirnya bis kembali ke Pul Gapuraning Rahayu di Ciamis untuk diberangkatkan lagi pada esok harinya. Saya merasa kasihan juga dengan Kang Nanang Karung sebagai kondektur dan Pak Maman Garong sebagai driver. Nah, kita memasuki Pul Gapuraning Rahayu di Ciamis. Sebenarnya saya ingin menanti kedatangan R146 yang ada di belakang saya, karena sudah lebih dari 4 tahun saya tidak bertemu dengan Pak Maman Garong. Pak Maman Garong ini dulu adalah langganan saya kalau naik bis. Awalnya di R171 bergantian dengan Pak Ruhimat. Kemudian dengan terbakarnya R171, Pak Ruhimat memegang R147 dan Pak Maman memegang R141. Jadi kadang saya gantian naik R141, kadang 147. Karena Pak Maman maupun Pak Ruhimat ini orang yang sudah senior dan sangat enak untuk diajak ngobrol. Tidak terasa sudah 10 menit lebih kita ada di Pul GR dan kita harus segera berangkat menuju ke Terminal Ciamis. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Nah, ini adalah lampu merah perempatan Terminal Ciamis. Di depan kita ini adalah pasar dan di sebelah pasar adalah Terminal Ciamis. Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well. Mungkin karena hujan, Terminal Ciamis nampak sepi teman-teman. Nah, dan ketika bis ini masuk, petugasnya mulai berdiri. Dikiranya ini bukan bis Gapuraning Rahayu, mungkin dari bentuknya yang nampak masih baru. Biasanya untuk bis-bis lain selain Gapuraning Rahayu, memasuki terminal bis ini harus membayar retribusi. Dari yang saya dengar, untuk Gapuraning Rahayu retribusi dibayar langsung untuk jangka 1 tahun. Dengarnya seperti itu, entah benar atau salah. Tidak ada penumpang yang naik dari Terminal Ciamis sehingga kita harus melanjutkan perjalanan ke arah barat.
Untuk sore ini mungkin lebih dari 10 unit Gapuraning Rahayu yang diberangkatkan dari Karangpucung ya, baik Kalideres ataupun Kampung Rambutan, Lebak Bulus. Kita masih ada di belakang Vela yang melaju ke depan mendahului kita. Nah, ini ada R143 yang berhenti, mungkin sedang menaikkan paket titipan ataupun mengisi tol. Pak sopir menginjak gas lebih keras lagi untuk menyalip beberapa mobil di depan. Pak sopir memang sadar bahwa kalau kita tidak buru-buru maka kemacetan akan membuat kita terlambat sampai di ibu kota Jakarta. Terlihat Vela mulai mengacak-acak barisan paling kanan, mengambil jalur berlawanan untuk ngeblong sehabis-habisnya. Dan kita juga mengikuti Vela karena memang ini kondisinya sangat memungkinkan. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Oke teman-teman, kita isi bahan bakar dulu di Cihaur ya, di SPBU Cihaur. Seperti biasa kalau mengisi bahan bakar saya juga ikutan keluar dari dalam bus untuk menuju ke warung sebelah. Warung sebelah menjual gorengan dengan harga 1000-an dan juga lontong 1000-an. Tidak banyak yang saya ambil, begitu saya bayar saya langsung ikut jalan kembali. Dari informasi yang saya dapat, untuk tanjakan Gentong saat ini sedang kondisi lumayan padat. Jadi Pak sopir cukup menggeber di awal ya, supaya nanti ketika di kemacetan kita sudah mengirit banyak waktu. Jadi kan bikinan KPM ya Pak ya? Iya. Oh enggak ini ya, enggak ada suara tikusnya, gitu ya? Halus dari ini bikinannya. Ampera mah? Hah? Ampera sih. Siapa Pak? Masih bagus. Biasanya ya. Kenapa? Paro gitu, bawa aja atas. Bukannya ini makin panjang ini. Nah, di Ciawi kita belok mengambil jalur putar ya untuk menghindari kemacetan. Kalau di awal dulu waktu saya berangkat di sini dijadikan satu jalur, maka sekarang sudah dibuka dengan arah yang sewajarnya, yaitu 2 jalur. Saya belum begitu banyak kenal Pak sopir ya, sehingga saya jarang melakukan pembicaraan. Sepertinya Pak sopir ini adalah driver pariwisata. Mobil lampunya cuma 1. Sedangkan selesai pengantaran ini maka R182 akan menuju Jakarta, kemudian membawa penumpang pariwisata menuju Jogja sebanyak 2 kali PP. Selepas Ciawi kita langsung menghadapi antrian kendaraan. Ini adalah tanda-tanda kemacetan yang sudah dekat.
Nah, ini masih area Gentong selepas dari Suryalaya. Tampak mobil di depan kita ambil kanan ngeblong. Ya, karena mobil kecil dan cukup lincah sehingga bisa ngeblong cukup jauh. Dan Pak sopir jadinya ikut-ikutan. Infonya sih tadi katanya ini dibikin satu arah dengan cara buka tutup. Ternyata dari depan masih juga ada kendaraan yang melintas berlawanan arah. Dan kita berhimpit-himpitan dengan mobil pribadi di sebelah kiri dan di depan kita. Nah, lihat teman-teman, di depan ada truk yang mencoba melintas. Dari Google Map nampak ini memerah tanjakan Gentong ya, hingga di Jalan Lingkar Gentong. Oke, pelan-pelan kita menyisir bagian kanan dari jalan. Sebenarnya lajur tanjakan Gentong ini dibagi menjadi 4 lajur ya. 3 lajur untuk naik, 1 lajur untuk turun. Namun karena lebarnya lajur tersebut, banyak orang yang tidak sabar ketika masih sampai di ujung dari Jalan Nagrek ini sudah pada balap-balapan dan sudah pada mencegat untuk mendapatkan posisi awal. Ini juga tahu-tahu dari kanan ada mobil yang merangsek ke arah depan kami. Ya sudah, kami berhenti saja, tapi belakangnya ini kok ikut-ikutan. Ini plat hitam ini. Tadi sempat ada yang memviralkan, ada orang di sana ya, di tepi jalan memviralkan semacam siaran langsung. Tapi nggak tahu itu di saluran mana ya, yang pasti tadi lumayan ramai sekali. Ini sebenarnya mau saya videokan, tapi ternyata bapak itu sudah bergeser ke arah belakang. Nah, saling kunci-mengunci seperti ini teman-teman, ini sebenarnya yang menjadi biang kerok dari kemacetan. Yang sebelah kiri diam, yang sebelah kanan merangsek, kita juga diam. Sementara dari arah berlawanan menanti kesempatan untuk melajukan kendaraan. Dari sebelah kanan banyak kendaraan, terutama truk. Dan mungkin hari terakhir setelah ini adalah hari awal bagi kendaraan-kendaraan berat sejenis truk untuk mengangkut muatan menuju ke arah ibu kota maupun sebaliknya. Karena pada saat mudik lebaran, truk-truk besar ini diberhentikan untuk sementara demi kelancaran arus mudik. Kita mendapatkan celah kosong dan kita mencoba untuk ngebut naik ke atas. Nah, di sini teman-teman, ini adalah tanjakan Gentong. Para pengemudi mulai merangsek ke depan, sementara di sebelah kiri banyak truk-truk yang berhenti untuk istirahat, mendinginkan kawasan rem sehingga tidak los ketika digunakan untuk mengerem pada kondisi tanjakan yang panjang maupun pada kondisi turunan yang
tak terputus. Nah, ini merangsek juga dari sisi kanan. Kita lihat ada lagi sampai penuh jalurnya teman-teman. Pak sopir cukup bersabar dengan memberikan celah kepada para pengemudi mobil pribadi untuk masuk. Tanjakan tersulit ada di sini karena selain menanjak, ini juga memutar. Kita ambil sisi paling kanan untuk kemudian akan banting ke kiri ketika celahnya sudah tercipta. Nah, selepas truk itu ya kita banting kiri karena yakin di depan akan ada kendaraan. Sopir truk mengkode kita untuk terus ke kanan, berarti di depan masih kosong. Tapi ternyata enggak ya, jadi kita berhenti. Truk yang tadi kita salib itu nyosor dari kanan terus memotong ke kiri. Sungguh sangat membahayakan. Nah itu teman-teman ya, bisa dilihat sendiri. Langsung potong, terus potong ke kiri, dipotong terus. Dan dia akhirnya istirahat di depan sana itu, di pinggir jalan, di belakangnya truk-truk yang lain. Nah itu teman-teman ya, ternyata beliaunya mau istirahat. Ambil nafas. Ternyata kemacetan masih menghadang hingga ke depan jalur lingkar Gentong. Nah, kita ngantri lagi teman-teman, ini tanjakan kedua, tikungan kedua. Palnya sudah mulai sangit. Saya sendiri kalau kondisi jalan seperti ini memilih untuk tetap menggunakan angkutan umum daripada mobil pribadi. Capek di jalan saja kalau pakai mobil pribadi teman-teman.
sangat mepet sekali. Kita ngantri cukup lama untuk menunggu jalur menjadi sedikit kosong. Alhamdulillah jalur cukup kosong, terutama saat masuk di lingkar gentong. Kita langsung gas saja untuk menyelesaikan perjalanan melintasi lingkar gentong ini. Depan kosong teman-teman, gas saja, gas. Nah, di sana juga kosong. Tapi sepertinya di mana-mana hujan. Nah, ini ayo kita balapan dulu sama tetangga sebelah, teman-teman. Ini 355 Mercedes-Benz 1525 melawan RK di jalur pendek, ya tentu saja menang RK-nya. Kita terhenti kembali di tanjakan ketiga menunggu antrian, teman-teman. Pelan-pelan kita merangkak ke atas, ternyata depan kita ada truk panjang. Menuju ke arah Malangbong ini lumayan padat. Dan kita belok ke kiri. Nah, ada R133, ini adalah Karangpucung Kalideres. Nah, kita juga terjebak macet ya. Tapi kita bisa segera melepaskan diri. Singkat cerita, kita sudah masuk di lingkar Nagrek, teman-teman. Seperti biasa, tempat ini sangat menarik untuk diabadikan karena yang pertama ini jalur tanjakan memutar, hampir mirip seperti tanjakan di Gentong, tetapi ini lebih panjang dan pemandangannya
juga tak kalah mengasihkan. Biasanya banyak bis yang menyertai kita dan kita banyak balapan ya. Tapi kali ini tidak, karena beberapa bis melewati jalur yang lain, yaitu jalur Garut Tarogong. Ini adalah terowongan Nagrek di malam hari. Ketika Lebaran kemarin banyak sekali orang yang nongkrong di pinggir, di trotoar sebelah kiri kita ini ya, untuk sekedar menikmati kopi dan foto selfie. Nah, di depan ada bis Budiman, coba kita salip. Nah teman-teman, kita sudah berada di jalur Nagrek Cilenyi dan kita sebentar lagi akan istirahat makan malam di rumah makan Genah Rasa 2. Tentu makan malam ini membayar sendiri-sendiri ya, ini bukan bonus ataupun bukan voucher. Mungkin sebaiknya bis Gapuraning Rahayu ini juga menerapkan voucher ya. Untuk yang misalnya sudah 10 kali atau lebih tuh naik bis, itu bisa mendapatkan voucher makan. Apalagi saya yang sudah naik bis GR dari 2005. Nah, banyak sekali bis di situ teman-teman, bisa lihat sendiri. Bis-bis yang jalan dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Wajah baru di warung sebelah sini ya. Dan ini ada R189 masuk. Sementara kita akan segera berangkat menuju ke arah Jakarta. Ini adalah R127 yang ternyata melayani Wangon hingga kini. Wangon. Ini Wangon sekarang. Dalam siarannya di Facebook Gapuraning Rahayu Official, ternyata R127 ini masih ada di dalam jalur Wangon Jakarta dengan arah tujuan Wangon Kalideres untuk keberangkatan sore hari, sedangkan keberangkatan pagi hari ditiadakan. Kalau tidak salah itu R127 dan R1 berapa ya, 159 atau ya, kalau nggak salah R159 sebagai tandem dari
jurusan Wangon Jakarta atau Wangon Kalideres. Baik teman-teman, kita segera menuju ke arah Jakarta dan ini sudah pukul 01.30 menit. Diperkirakan sampai Jakarta kita akan telat. Dibandingkan dengan yang lewat Garut, ternyata lumayan menyingkat waktu 1,5 jam. Berita ini diperoleh dari siarannya Kang Dul Selut yang mengendarai bus premium Vega melalui jalur Garut. Ya memang disadari teman-teman bahwa jalur yang kita lewati tadi terjadi kemacetan terutama di area Gentong dan Limbangan. Dengan munculnya video di atas busway ini berarti mengakhiri perjumpaan kita di acara Trip Gapuraning Rahayu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa, kita ketemu lagi kapan-kapan. Salam. Malam Senin kelabu hujan gede bos, penumpangnya orang ono bos. Aduh, umat bos, nembak. Gagal maning bos, gagal tayang bos.